Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fana Dude dengan NIM 4134-23002 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Puput Nurchayani Useng dengan NIM 4134-23027. Saya Siti Nurlela Madina dengan NIM 4134233048. Baik, di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan statistika induktif. Awal perkembangan statistika induktif. Peralihan abad 19 ke abad 20 menjadi awal perkembangan statistika induktif dengan Karl Pearson menjadi pelopornya. Pada akhir abad ke-19, Pearson menerapkan statistika pada biologi untuk masalah hereditas dan proses evolusi biologi yang diterbitkan dalam jurnal Biometrika. Dari tahun 1893 sampai 1912, Karl Pearson telah menulis 18 paper yang berjudul Kontribusi Matematika ke Teori Evolusi yang berbasiskan analisis regresi dan koefisien korelasi. Pearson menciptakan istilah standar deviasi, koefisien kemiringan, kurtosis, dan uji Chi kuadrat. Dalam menarik kesimpulan tentang korelasi dan uji Chi kuadrat, Pearson menggunakan sampel besar N lebih dari 1000. Analisis data yang digunakan Pearson mengasumsikan data menyebar normal. Uji tes student. Sebelum tahun 1912, sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis, sampai akhirnya pada tahun 1908, P.S. Gosset memperkenalkan uji tes student untuk sampel kecil. Mahasiswa dari Karl Pearson ini menemukan uji T untuk menangani sampel-sampel kecil untuk quality control di perusahaan Berghuines di Dublin. Uji tes student menjadi alat penting untuk memperkirakan parameter populasi ketika ukuran sampel kurang dari 30. Gosset menguji uji T ini menggunakan data pengukuran dan memilih sampel kecil untuk menghitung distribusi data. Perkembangan pesat statistika induktif. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah Ronald E. Visser menulis paper yang berjudul On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics pada tahun 1992. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Visser itu menciptakan metode maksimum likelihood yang menjadi dasar dalam estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Karyanya berpengaruh besar dalam memperkenalkan rencana percobaan dan analisis varians, terutama dalam penelitian biologi. Pada tahun 1925, Visser menerbitkan buku yang berjudul Statistical Methods for Research Workers yang memperluas penggunaan metode statistika di berbagai disiplin ilmu, termasuk pertanian, biologi, dan genetika. Atas kontribusinya yang besar ini, Visser telah dianugerahi gelar Baronet oleh Ratu Inggris. Lalu pada era Visser juga, Jerry Neyman, seorang pemikir dari Rusia, memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan statistika modern, di mana melalui kerjasamanya dengan Egon Pearson, Neyman mengembangkan teori pengujian hipotesis dan memperkenalkan teorema Neyman-Pearson pada tahun 1936. Mereka juga mengembangkan teori survei sampling pada tahun 1934 yang menjadi dasar untuk metode sampling modern. Teorema Neyman ini mencakup konsep-konsep seperti uji hipotesis dan tingkat kepercayaan. Kalyampudi Radhakrishnan Rao. Kalyampudi Radhakrishnan Rao merupakan bimbingan Visser yang mengembangkan fungsi diskriminal linier Visser untuk klasifikasi dengan banyaknya grup. Rao juga terkenal karena mengembangkan teori statistika matematika, termasuk ketidaksamaan Rao-Chalmers dan teorema Rao-Blackwell yang memiliki peran besar dalam teori estimasi. Buku Rao yang terkenal yaitu Linear Statistical Inference yang telah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa untuk menunjukkan pengaruh besar karyanya tersebut dalam dunia statistika. Metode non-parametrik. Pada pertengahan abad ke-20, metode statistika non-parametrik mulai berkembang sebagai alternatif dari metode parametrik yang digunakan oleh Karl Pearson, Gosset, dan Visser.
yang mendasarkan kesimpulan pada asumsi distribusi populasi. Jika distribusi tidak terpenuhi, maka metode non-parametrik seperti uji Wilcoxon pada tahun 1945 untuk 2 sampel independen dan uji Kruskal-Wallis pada tahun 1952 untuk analisis varians dapat digunakan. Selain itu, pada tahun 1964, Doxkos sebagai teknik untuk mengenali data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Baik, itulah sekian materi dari kami yang membahas tentang sejarah perkembangan statistika induktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.